Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya doakan Bapak Ibu yang menonton video ini, Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat, mulia dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat dengan impian Bapak Ibu dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki itu datangnya kepada kita itu dipaksa, karena rezeki itu seperti air bah yang turun dari dua bukit, kita di bawah, kitanya di bawah. Ketika air itu menghempas, mungkin kita nggak dapat air? Pasti nggak mungkin, pasti dapat air. Tetapi ada beberapa golongan ketika air itu menghempas derasnya, nggak dapat air sama sekali, yaitu mereka yang membangun bendungan, yang membangun perisai, sehingga ketika air itu turun nggak dapat air sama sekali. Lalu ketika ingin mendapatkan air tersebut, bagaimana sih? Apakah dengan kita harus susah payah? Nggak perlu Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan ialah menghilangkan perisainya, menghilangkan bendungannya, sehingga ketika air itu menghempas, kita dapat air yang banyak. Perisai itu ialah dosa. Iya, perisai itu ialah dosa. Bukan Allah nggak mau ngasih rezeki yang berlimpah kepada Bapak Ibu, tetapi karena ada dosa tersebut. Karena ada dosa, rezeki itu datangnya dipaksa. Contohnya nafas. Mampukah Bapak Ibu menahan nafas selama 5 jam? Tentu nggak akan mampu, nggak akan sanggup. Kalau Bapak Ibu mampu menahan nafas selama 5 jam, mati Bapak Ibu. Jadi ketika kita udah tahu konteksnya, rezeki itu seperti air bah yang turun dari dua bukit yang deras. Untuk dapat air itu gimana? Buka perisainya. Begitupun tentang rezeki Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau dapat rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah, berkah, bukan dengan kerja, bukan dengan usaha, bukan dengan ikhtiar, tapi dengan menghilangkan perisainya, menghilangkan bendungannya. Hal ini Allah terangkan di surat Nuh ayat 10-12. Maka aku perintahkan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta. Ingat Bapak Ibu, Allah bilang memperbanyak harta. Silakan cek ayatnya. Menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta. Anak, kebun ke kebun, sungai-sungai. Allah yang janjikan kepada kita harta di dunia. Kalau Bapak Ibu mau banyak harta, ingat, bukan dengan kerja, bukan dengan usaha, tapi dengan menghilangkan perisainya, yaitu dosa. Percaya nggak dengan janji Allah? Percaya nggak dengan firman Allah? Kayaknya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Buktinya saya nge-share video tentang ilmu kuantum. Hilangkan perisainya. Kalau nggak kerja, duit dari mana? Kalau nggak usaha, duit dari mana? Halo. Buktinya Bapak Ibu kerja bertahun-tahun, kerja usaha, punyanya apa? Apakah itu bisa dikatakan rezeki? Belum tentu. Bisa jadi itu riba, bisa jadi itu haram. Riba bukankah haram? Bukankah riba itu dosanya sangat besar Bapak Ibu? Tetapi kenapa Bapak Ibu nggak sadar kalau itu dosa besar gitu loh. Jadi intinya, kenapa kok semakin susah? Karena dosa. Semakin banyak dosanya, semakin jauh dari rezeki Allah. Semakin terkikis dosanya, semakin hilang dosanya, maka semakin mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Buat apa kerja susah-susah tapi terus membawa dosa? Usaha. Buktinya 99% yang datang kepada saya konsultasi itu dari 1.000 orang, setiap bulannya 1.000 orang yang datang, ataupun di grup, ataupun yang konsultasi itu lebih dari 1.000 orang konsultasi lewat snack video, lewat TikTok, YouTube. Itu kebanyakan masalah hutang, masalah ekonomi. Karena kenapa? Ia menggunakan kekuatan dirinya, bukan kekuatan Allah. Jadi banyak orang yang nggak percaya, barusan tahu, berarti kita hidup itu ada di dua dunia ya Ustadz. Iya, di dunia kuantum, dunia realita. Di dunia kuantum itu semuanya serba ajaib, nggak pakai kerja. Di dunia realita mau duit ya harus kerja. Kalau nggak kerja nggak dapet duit. Itu dunia realita namanya.
Hukum sebab akibat. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit. Tetapi di dunia kuantum, Allah janji, kamu mau banyak harta, hilangkan perisainya, bertobat kepada Allah. Saya lebih percaya janji Allah daripada janji manusia. Gitu. Allah nggak menjanjikan kamu kerja 24 jam. Sunatullahnya memang begitu ya. Iya. Padahal Allah nggak ada janji kamu kerja 24 jam, usaha 24 jam, kamu akan kaya, banyak harta, banyak rezeki. Allah nggak pernah janji. Tetapi Allah janji kamu takwa, kamu hilangkan perisainya, maka aku perbanyak harta kamu. Percaya nggak dengan janji Allah? Allah kan janji kamu bertakwa. Ayatnya jelas, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa kata Allah? Kalau kamu bertakwa kepadaku, akan aku bukakan jalan keluar bagimu dan aku beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Percaya nggak dengan janji Allah? Allah janji kamu memperbaiki sholatmu, akan aku perbaiki hidupmu, ekonomimu. Itu janji Allah. Kamu banyak sedekah, akan aku perbanyak rezekimu. Akan aku ganti satu kamu sedekah, akan aku ganti minimal 10, 700 kali lipat. Percaya nggak dengan janji Allah? Kayaknya nggak percaya. Itu buktinya banyak yang nggak melakukan. Lalu kamu perbanyak sholawat, pakai jalur langit, pakai ilmu kuantum. Tapi kan nggak percaya. Buktinya perintah Allah nggak dilakukan, yang dilarang Allah dilakukan. Sehingga apa? Hidupnya susah. Ingat Bapak Ibu, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga kenapa? Disusahkan Allah kenapa? Karena satu dosa. Makan buah kuldi sehingga dikeluarkan dari surga. Iblis dikeluarkan dari surga dan dilaknat Allah kenapa? Satu dosa, bukan lebih. Satu dosa sehingga dikeluarkan dari surga, disusah-susahkan oleh Allah. Sehingga iblis merasa sombong, merasa nggak punya dosa, sehingga apa? Dilaknat Allah, tempat kembalinya di neraka. Tetapi Nabi Adam dan Siti Hawa, beliau sadar Nabi Adam dan Siti Hawa, ya Rob, aku susah-susah begini, engkau turunkan aku ke bumi susah-susah karena dosaku ya Rob. Sehingga berdoa Nabi Adam, Robana dolamna anfusana, hingga selesai. Dalil mana? Surat Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sehingga Allah ampuni. Maka Nabi Adam dimuliakan lagi, dienakkan di dunia. Setelah apa? Dosanya terkikis, hilang, diampuni Allah. Maka dipertemukan oleh Siti Hawa dan hidupnya mulia lagi, enak, keturunannya banyak. Kita ini keturunan Nabi Adam. Sehingga kelak tempat kembalinya Nabi Adam di surga. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu kita sehari berapa dosa? Ingin hidupnya enak? Ingin gak? Iya, jauhi dosa. Taat kepada Allah. Lakukan yang diperintahkan, tinggalkan jauhi yang dilarang. Begitu. Jadi gak ada ceritanya Allah gak pernah janjikan, gak pernah jamin kerja, usaha, kaya. Buktinya bertahun-tahun orang hidup dari pertama lahir sampai ini hidupnya susah. Terus kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Dikasih ilmunya ngeyel, sok pinter, sok tahu. Walah, kalau nggak kerja gimana, kalau nggak ini gimana? Tahu aja enggak, tapi dikasih tahu ngeyel. Itulah namanya orang-orang negatif. Anda termasuk orang yang negatif atau positif? Udah nggak tahu ilmunya, nggak mau belajar, dikasih tahu, ya mana mungkin kalau nggak kerja, kalau nggak ini. Halo, tunjukkan kepada saya satu ayat aja, satu hadis aja, dengan cara kerja, dengan cara usaha, kaya dunia akhirat. Tunjukkan, nggak ada. Tapi Ustadz, itu orang-orang kafir, orang munafik, orang ini, kenapa nggak sholat, nggak ibadah, kok bisa kaya? Kaya di dunia, di akhirat itu bukan rezeki Bapak Ibu, bukan rezeki, tapi itu istijrat. Kayaknya di dunia. Dan mereka pun pakai ilmu kuantum. Contohnya yang punya snack video, yang punya TikTok, yang punya Facebook, YouTube, itu pakai ilmu kuantum, ilmu energi. Orang-orang kafir aja niru ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita, halo, belajar, semangat, renungkan. Salam.